Terima kasih, Bu Feni. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore semuanya. Shalom dan berkat Tuhan melimpah untuk kita semua. Pada sore hari ini, saya akan membagikan renungan, di mana renungan hari ini kita maknai sebagai bagian dari pesta salib suci, di mana setiap dari kita hari ini bersama dengan gereja 14 September berpesta salib suci. Dan pada pesta salib suci ini kita akan merenungkan sabda, yang mana sabda Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai dengan 17. Dan mari kita hening sejenak, kita memohon rahmat dan berkat Tuhan untuk merenungkan sabdanya. Allah yang penuh cinta kasih dan kerahiman, hadirlah di antara kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga pada sore hari ini, pada jam kerahiman ini, kami komunitas kerahiman ilahi yang berkumpul dalam Zoom meeting ini untuk merenungkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga permenungan ini berguna bagi hidup dan keselamatan jiwa kami. Injil diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai dengan 17. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena itu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari terkasih, salib suci yang kita rayakan hari ini menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, di mana dalam Injil dikatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan poin sabda Tuhan hari ini yang pertama, ketika kita sebagai orang beriman, sebagai orang Katolik, simbol yang mendalam dalam hidup kita sebagai orang Katolik adalah salib. Namun makna salib mungkin tidak begitu eksplisit, karena menunjukkan misteri kehidupan dan cinta yang mendalam. Pada pandangan pertama, salib adalah alat kematian, alat penderitaan. Ini bisa menjadi batu sandungan karena kita ingin menghindari penderitaan. Sebagai manusia, kita menyadari benar bahwa yang namanya penderitaan, permasalahan, syukur-syukur tidak kita alami, kita hindari. Kita jauhkan itu semua dalam pengalaman hidup kita. Tetapi tidak demikian menjadi murid Tuhan. Masalah, penderitaan, dan berbagai macam hal mesti kita alami sebagaimana Tuhan juga mengalaminya. Terlebih Ia harus memanggul salib untuk menebus kita sebagai manusia. Dan dengan demikian menjadi jelas bahwa salib, di mana kita dan di dalam salib itu kita melihat kasih Tuhan bagi umat manusia, bahwa Tuhan datang ke dunia bukan untuk menghukum dunia, tapi untuk menyelamatkannya.
Maka ketika seorang Katolik, seorang beriman memandang salib Tuhan, di sanalah terletak kata keselamatan. Penyelamatan terjadi untuk hidup kita sebagai orang beriman. Yohanes dari Salib menambahkan bahwa Santo Yohanes dari Salib menyampaikan bahwa transformasi jiwa di dalam Tuhan, yakni kesatuan dengan Allah dalam cinta kasih, dan kesatuan itu semakin memuncak dan semakin kentara dan terwujud dalam hidup kita sehari-hari ketika kita menjadi pribadi yang lepas bebas dari segala kelekatan dunia. Betul, kita membutuhkan yang namanya uang. Benar, kita membutuhkan yang namanya makanan. Benar juga bahwa kita juga membutuhkan berbagai macam hal di dunia ini untuk kehidupan kita. Tetapi kita tidak melekatkan, kita tidak menjadikan sarana-sarana duniawi itu sebagai ukuran keselamatan hidup kita. Tetapi justru sebaliknya, ukuran keselamatan itu ada dan berada di dalam salib Tuhan. Maka Santo Yohanes dari Salib mengundang dan mengajak kita untuk semakin menyadari bahwa pribadi yang lepas bebas dari berbagai macam hal-hal duniawi inilah yang diharapkan Tuhan nantinya memperoleh keselamatannya. Hal yang berikutnya yang juga menjadi penting ketika kita merenungkan sabda. Ketika kita menerima salib, dan bahkan dimanapun ketika kita hendak makan, ketika kita berada dalam perjalanan, kita dianjurkan, bahkan diharuskan untuk membuat tanda salib, tanda kemenangan kita, tanda kemenangan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Maka pada waktu kita membuat tanda salib itu dan memandang salib Tuhan, maka kita akan masuk ke dalam misteri hidup dan cinta. Tidak pernah ada tragedi yang lebih besar dalam sejarah manusia selain tragedi Jumat Agung. Bagi orang-orang yang tidak percaya, itu adalah kebodohan. Tetapi bagi mereka yang percaya, itu adalah pintu gerbang keselamatan. Maka kita dan keluarga kita juga diajak untuk melihat bahwa ada harapan baru di dalam salib Tuhan. Kita bersama-sama diajak untuk tidak kehilangan harapan, walaupun berbagai macam penderitaan, berbagai macam permasalahan, berbagai macam situasi-situasi yang berat terjadi dalam hidup kita. Dan kita dengan rendah hati memandang salib Tuhan, itu adalah keselamatan, kedamaian, penghiburan, dan sukacita. Maka jangan jemu-jemu untuk memandang salib, jangan jemu-jemu untuk membuat tanda salib, dan jangan jemu-jemu untuk terus-menerus mengungkapkan iman dan mewujudkan iman itu di mana sumber dari seluruh iman kita adalah salib Tuhan. Maka kalau kita sebagai orang beriman menyadari bahwa akhirnya salib Tuhan itu sangat penting untuk hidup kita, dua hal yang dapat kita lakukan mulai hari ini dan selanjutnya. Yang pertama, seperti anjuran Santo Yohanes dari Salib, bahwa kita diajak untuk hidup lepas bebas dari seluruh berbagai macam kepentingan-kepentingan duniawi kita, menempatkan Tuhan yang berada di salib, yang ditinggikan di kayu salib sebagai puncak yang tertinggi dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita bersama-sama diajak untuk selalu membangun pengharapan. Kita diajak untuk tidak jemu-jemu, membuat tanda salib dimanapun kita berada, menggunakan tanda salib sebagai langkah-langkah baru dalam hidup kita. Karena di dalamnya ada pengharapan, ada keselamatan, kedamaian, penghiburan, dan sukacita. Intinya, pesta salib suci
adalah pesta akan kemenangan, pesta akan keselamatan. Dan sebagai penutup dari permenungan ini, saya memiliki sebuah cerita di mana cerita ini berkisah tentang kita diajak untuk tidak menunda-nunda kebaikan. Diceritakan begini, sekali waktu di sebuah pagi ada seorang pemuda yang tertunduk dan menangis di pojokan sebuah rumah. Badannya sangat kurus, dia tinggi dan berkulit hitam, kacamatanya itu minus dan sampai menempel di atas hidung. Lalu yang punya rumah, sebutlah nama yang punya rumah ini adalah Pak Bejo. Lalu Pak Bejo itu mendekati pemuda ini yang diketahui namanya adalah Mukidi. Lalu Pak Bejo pun bertanya, ada apa mas? Dan kemudian si Mukidi ini mengangkat wajahnya dan pipi yang basah dengan air mata itu, dia berkata, Pak, saya kehabisan uang. Lalu Pak Bejo ini pun bertanya kepada Mukidi, bagaimana ceritanya kok bisa kamu kehabisan uang? Lalu dia bercerita, Pak, saya bekerja di Wonosobo, saya mau pulang ke Surabaya. Dan waktu turun dari mobil travel, tiba-tiba ada yang menepuk pundak saya. Dan setelah itu saya tidak ingat apa-apa lagi. Begitu saya sadar, uang yang ada di dompet saya ini lenyap. Ceritanya si Mukidi kepada Pak Bejo. Lalu ia pun bertanya Pak Bejo ini kepada Mukidi, nama Mas siapa? Saya Mukidi Pak. Nama panjangnya siapa? Saya Yohanes Mukidi. Lalu Pak Bejo pun melirik ada kalung salib yang terbuat dari kayu di lehernya. Kemudian Pak Bejo ini bertanya kepada Mukidi, loh mas, kok bisa sampai di sini? Lalu dia berkata, Pak, saya berjalan kaki dari Jogja sampai di tempat Bapak ini. Lalu Pak Bejo pun berkata dalam batin bahwa dia ragu dengan ceritanya si Mukidi, Yohanes Mukidi. Mungkinkah ia berjalan lebih dari 20 km? Lalu ia pun melirik apa yang dia bawa. Ia membawa sebuah koper dan di punggungnya ada tas langsel. Lalu si Pak Bejo ini pun semakin bertanya-tanya, apakah benar ia kehabisan uang? Jangan-jangan ini hanya taktik penipuan. Namun si Pak Bejo ini ingat akan khotbah seorang Romo yang intinya adalah jangan menahan kebaikan selagi kita masih bisa melakukan kebaikan, jangan pernah menahannya. Lalu Pak Bejo pun ingat akan apa yang dikatakan oleh temannya. Temannya itu berkata kepada Pak Bejo, tugas kita adalah memberi selama kita mampu. Nah, apakah cerita orang itu benar atau bohong? Itu urusan dia dengan Tuhan. Intinya, jangan pernah menahan kebaikan. Dan kemudian alhasil si pemuda itu, Yohanes Mukidi pun diterima dalam rumah Pak Bejo yang seorang Katolik juga. Diberi makan, diberi uang, dan melakukan perjalanan. Dan sebelum ia melakukan perjalanan, Pak Bejo pun memberi sebuah sapu tangan atau kacu kepada Mukidi. Lalu Mukidi pun menerima sapu tangan atau kacu itu untuk mengusap air matanya.
Lalu kacu itu diuntel-untel, banjur juntel, dan ceritanya selesai. Ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, Tuhan tidak pernah menunda-nunda untuk juga berbuat baik kepada kita dengan jalan kerahimannya, dengan jalan salib yang Ia berikan. Ia selalu memberi yang terbaik untuk kita. Dia tidak pernah menunda. Tugas kita pun demikian. Pada saat pesta salib suci ini, kita diingatkan akan dua hal dalam permenungan tadi. Yang pertama, bahwa kita diajak sebagaimana Santo Yohanes dari salib untuk selalu mengupayakan memiliki semangat jiwa lepas bebas akan segala hal dunia ini. Dan yang kedua, kita diajak untuk tidak jemu-jemu, menggunakan tanda salib, memandang tanda salib, dan akhirnya juga jangan pernah menunda kebaikan, karena Tuhan tidak pernah menunda kebaikan dan keselamatan untuk hidup kita. Semoga pesta salib suci dan juga komunitas kerahiman selalu dinaungi kasih dan berkat Tuhan melimpah untuk kita semua. Amin. Terima kasih Romo Alip. Kita lanjutkan dengan doa penutup dan berkat dari Romo. Romo mohon doa penutup dan berkat penutupnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Rahim, kami menyadari bahwa tanpa salib suci, kami ini tidak akan memperoleh keselamatan. Semoga Engkau berkenan hadir melalui salib-salib yang ada di rumah-rumah kami. Engkau hadir dengan kerahiman, belas kasih, dan juga cinta serta kehangatan di tengah rumah dan keluarga kami. Semoga jam kerahiman yang senantiasa kami gaungkan memberi kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari, terlebih kami untuk menjadi pribadi yang tidak lagi menunda-nunda untuk berbuat baik, karena Engkau pun tidak pernah menundanya untuk menyelamatkan hidup kami. Dan semoga segala hal yang kami upayakan dalam komunitas, keluarga, dan kehidupan kami sehari-hari berkenan di hadirat-Mu dan kembali menjadi berkat yang melimpah untuk kami. Dimuliakan Engkau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan dan bersama Romo. semoga keluarga-keluarga kita dinaungi damai sejahtera. Ujub dan doa-doa kita dalam komunitas kerahiman ini diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati, shalom dan berkah dalam.